buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kayak waktu 3 tahun yang lalu ya, dan tahun sebelumnya ya Pak ya. Pembiayaan lah gitu. Biasanya bulan Maret, antara Maret dan April. Tahun depan ya. Mm-mm. Itu yang di luar kontrol kita nggak bisa katakan itu DPR. Jadi yang apa namanya? Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya. 2 tahun yang lalu Pak Ahok buka Jakarta Fashion Week Plaza di Plaza Senayan. Senayan. Ya, lalu tahun lalu kami di Senayan City Istri saya yang di oleh sana. Ibu ya. Dan sebetulnya melapor yang tahun lalu bagaimana kami naik kelas dan mengangkat tentunya Jakarta Fashion Week mendunia. Kita langsung aja Pak. Ya, silakan. Jadi Jakarta Fashion Week itu adalah 7 hari show. Beda dengan Indonesia Fashion Week, namanya Fashion Week, tetapi hanya 3-4 hari ya. Kami memang benar 7 hari show, 30.000 visitors per day. Dan total show ada 77. Jadi productionnya agak-agak ya seru. Kami ada 2 panggung. Panggung utama adalah di tenda yang memakai jalan poros yang masih Ini mau pakai jalan ya? di Senayan City. Oh, Senayan Ya. City. Di jalanan yang itu tuh jalanan yang Senayan City yang Perusahaan Permata Hijau. Perusahaan Permata Hijau. Kami bangun tenda di sana. 77 show itu 240 desainer, 7 international designer, karena memang kami banyak sekali bekerja sama dengan negara-negara tetangga atau juga pusat fashion dunia. Lalu 3.000 baju, dan yang terpenting, dasar kami juga orang media, 400 media dan 1.000 reporter hadir di sana. Itu setiap hari penuh reporter. Ya, ini sekedar highlight. Ini ibu didatangi di dekat ya. Tentunya selebriti memang sudah menjadi event yang dinanti-nantikan dan memang yang memberikan arahan fashion untuk tahun berikutnya. Kalau ini saya sekedar memberikan ini bagaimana aggregate audience ini terus tumbuh, dan dari website, dari social media dan sebagainya. Ini jadinya 340.000 aggregate audience-nya dengan YouTube yang tertinggi karena kami memang ada live stream. Ini coverage-nya ada 1.000 wartawan. Ini laporan terhadap PR value dari media Indonesia saja yang di-cover oleh Indonesia, yaitu 70 magazine, 150 newspaper, 600 online, 4.000 Namanya bagus. Langsung promosi Jakarta ya. Jakarta Fashion Week. Kan dari kami ya. Waktu itu memang namanya sebelumnya kan Indonesia Fashion Festival, berubah terus Jakarta Fashion Week. Memang ini mengangkat Jakarta menjadi pusat fashion. Ini majalah lokal, majalah internasionalnya di bawah. Bahkan yang terbaru kami masuk di printnya Bazaar USA, di mana satu desainer dianggap sebagai the notable upcoming designer. Nah, ini. Lalu ini industri WWD, Women's Wear Daily, tabloid terpenting di dunia. Covernya adalah Nur Zahra. Batik lah. Iya. Ada ya? Langsung batik. Jadi memang kita membawa, memang itulah salah satu
visi dari Kementerian nggak ikut ya? tahun. Kementerian. Enggak Pak, ini sebenarnya acaranya Kita. DKI, jadi kita nggak salah pilih apa. Iya. Dan terus dilanjutkan Ya. sama Pak Swida. Ini nasional pun masuk, Fashion TV, Live TV, Paris Mode TV, HD Fashion Channel di Milan. Newspaper, apa banyak lah Pak. Itu dan The Post. Yang berhasil ini termasuk yang berhasil. Nah, kementerian itu menduplikasi dengan event Indonesia Fashion Week, Pak. Tapi sebetulnya nanti sudah akan jelaskan kita ini Bukan sekedar pameran, maaf bukannya saya. Ini semua designers adalah UKM, tetapi mereka mengangkat UKM harus diberi kesempatan dibuka booth. Tapi bukan buka booth ini adalah justru mengedepankan karya mereka, melatih mereka untuk mereka bisa terima order. Nanti saya ada perjalanannya. Dan dukungan kementerian itu unik, dukungan DKI juga unik. Nah ini kan saya mulai dengan program yang Jakarta Fashion Week 2014. Ini kayak kok enggak mulai dari tahun 79. Ya, ini udah pengalaman Iya. itu ya. Dari majalah. Jadi kami sudah mempunyai network designers lebih dari 300 yang memang finalis lomba perancang mode. Dan biasanya kalau finalis ya terus mereka path-nya lebih jelas. Lomba perancang aksesori, Clio Fashion Awards ini lebih untuk indie designer. Indie itu yang gaya muda, yang anak-anak muda. Tanggal 10, tanggal 12, 14, 11, 13 mereka akan Clio Fashion Awards ini akan ada di Grand Indonesia pameran. Dan itu adalah indie designers semuanya. Yang kecil-kecil, yang baru startup, yang muda-muda. Biasanya nanti jenjangnya mereka Clio Fashion Award, lomba perancang, lalu akhirnya ikut Indonesia Fashion Forward Program yang nanti saya akan jelaskan. Lalu kami pun juga ada bekerja sama dengan Instituto Marangoni LPM Entrepreneur Award, di mana fashion entrepreneur kami kasih beasiswa ke Milan. Lalu ada Style at Work, ini salah satu terobosan akhirnya kita selalu melihat dunia fashion itu sangat fragmented. Kita tekstil terbesar, salah satu pemain tekstil terbesar di dunia. Fashion designer sudah di sini. Oh, itu tekstil terbesar. Rayon terbesar. Rayon. Salah satu yang terbesar untuk tahu kita harus spesifik untuk rayon terbesar. Nah, Trisula melihat perkembangan kami, keseriusan kami memajukan fashion industry. Trisula mengundang kami untuk mereka bilang, oke, kita masuk ke Jakarta Fashion Week dan kita mau mempromosikan seriusnya bisnis dari uniform. Jadinya diadakan lomba designer untuk lomba perancang untuk uniform. Itu terkenal Bellini, Iya. uniform itu. Dulu top banget ya, tahun 80-an tuh saya top banget itu. Sekarang juga masih. Masih, cuma kita udah nggak ikutin lagi. Udah Garmen-garmen. nggak ikutin lagi. Bapak kali beli Bellamy. baju Choya, nah itu Ya. dari Trisula. Oh. Apa tuh Jack Nicklaus itu dari mereka. Kenzo, Choya, satu grup ya. Ya, itu mereka. Hero, itu satu grup ya. Ya. Lalu Garment juga sekarang mulai melirik kami. Delami adalah salah satu garment yang terbesar dan mereka sudah mempunyai 100 toko lebih untuk eksekutif yang jualan baju-baju kerja sama satu Color lagi, box. color box etc. etc. Itu pakaian wanita. Mereka pun masuk ke kami, mereka melihat bahwa this is a good launching pad Iya, untuk dia koleksi. tukar. Yang jual di kita kan nggak ada karena made in China. Jadi yang made in Indonesia tuh di China-nya, kan dia aturannya kan nggak boleh Pak. Jadi kalau Anda pegang misalnya Hugo Boss gitu kan, di China nggak ketemu yang made in China. Iya. Biasanya gitu, dia siap. Tapi kalau di sini kenyataannya eksekutif, etc. semua itu buatan Indonesia. Iya. Jack Nicklaus cuma mereka mungkin agak-agak ini juga ya. Cuma kalau desain itu buatan kalau desain China Korea itu kali. jahitnya bagus. Desain kita nih, kalau saya perhatiin ya, asal kita bisa biayain dia
ikut show sekali di luar negeri gimana di range itu, dia pulang harganya udah berubah tuh, dia udah naik. Ya. Jadi itu value-nya, edit value-nya tuh Ya. bagus. Kayak Nah, gitu. menyambung memang apa kata Bapak, membawa desainer ke pameran di luar negeri itu nggak sekedar membawa desainer. Desainernya mesti dilatih tren, mesti ngerti tren yang dibawa itu mesti up to date dengan fashion. Mesti ngerti kalau dapat order 1000, sourcingnya di mana, bikinnya di mana, lalu pricing, marketing, positioning, lookbook dan sebagainya. Jadi itu memang akhirnya menjadi beban dari Jakarta Fashion Week. Kami melihat 3 tahun Jakarta Fashion Week yang pertama, kok desainernya naik kelas, melihat podium Jakarta Fashion Week sebagai climax dari koleksi mereka, bukan awal dari koleksi. Padahal mestinya Jakarta Fashion Week adalah awal dari koleksi untuk koleksi yang akan dijual tahun depan. Jadi kami bekerja sama, inilah kalau DKI ada memang peran yang sangat penting di Jakarta Fashion Week. Ibu Mari dengan program di ekonomi kreatif, kita membuat program capacity building untuk di-train, di-expose, akhirnya siap. Nah ini jadinya misalnya ini ada Fashion Forward Market Entry Program. Kami membuat program-program ini, kami bekerja sama dengan London College of Fashion. Hasil kerjasama kami, kolaborasi Menparekraf, British Council dan kami. Ini benar-benar capacity building agar nanti kalau misalnya Bapak memilih inilah dari Jakarta yang mau dikedepankan desainernya, desainer ini sukses juga ketika di launching padkan di internasional. Kami pun banyak sekali kerjasama fashion exchange, di mana kami exchange panggung dengan international panggung. Benar nggak tuh fashion exchange itu kan? Iya. Ya. Lalu cultural, saya juga suka, kadang-kadang suka lupa namanya. Cultural exchange ini misalnya Erasmus Face mensponsori, minta kita justru dig deeper batik Belanda. Batik Belanda, bagaimana membawa batik Belanda ke Kenya. Lalu kita bekerja sama dengan batik. Ada batik Belanda ya? Batik Ada, Pak. influence. Aku Coret kan kayak Afrika itu semua coret ada, semua saja. Cuma ininya Kayak bagus dengan batik Solo. Iya. Ini kepala sekolah dari Femina Group. Lalu di mana kami pun banyak sekali bekerja sama membuat satu kolaborasi yang akhirnya kita berinnovation. Misalnya mendatangkan desainer Korea, kita pilih di Indonesia, bagaimana mereka exchanging idea tekstilnya dan sebagainya. Tentunya mereka mungkin memakai kain ikat, kain batik dan sebagainya, membawa menjadi desain Korea. Menjadi apa tuh? Kalau bilang namanya baju Korea itu hanbok ya, dan sebagainya. Dan fashion collaboration juga bisa dalam arti bagaimana membawa desain-desain Indonesia ke garment-garment besar. Kadang-kadang aku juga heran kayak ini, desainnya gambar orang, kapan orang pakai baju gitu ya? Nah, iya. Itu hanya khusus untuk pameran, show, atau ada yang beli pakai gitu? Yang gimana nih? Kiri kanannya dihilangin, habis itu menjadi gambar ini. Nah ini gambar dari Hans Nel, artis Belanda di Bali, yang terus dibesarin. Orang pakai juga jarang gitu. Ada pakai kan? Kurang keluar saya. Aku kurang keluar. Iya. Ini tadi saya sudah menyentuh Trisula sama Delami. Program yang mengangkat Indonesian fashion ke langkah berikutnya, yaitu dengan bekerja sama didanai oleh ekonomi kreatif untuk capacity building 30 desainer selama 3 tahun. 8 desainer tahun pertama, 12 desainer tahun kedua, 10 desainer tahun ketiga. Jadinya setiap tahun ada dana yang turun untuk men-train mereka agar mereka siap
menjadi international designers. Pak Ahok kali pernah dengar Tex Saverio? Pak Ahok Aku tahu. ini agak Pak Ahok tahu Lady Gaga dong. Jadi gitu. Oke, jadi di Jakarta Fashion Week 4 tahun yang lampau, koleksinya di display Tex Saverio, dan ada blogger di New York menulis waktu itu salah satu desainer yang paling terkenal yaitu Alexander McQueen baru meninggal, dan blogger ini bilang, is this the next Alexander McQueen? Itu kan nomor satu, wah gitu jadi heboh. Itu fashion blogger Karena terkenal. udah dikatakan dia yang desain bajunya. Nah, jadi si kurator bajunya Lady Gaga ketika baca itu artikel mengkontak Tex Saverio, kirim ke gue foto-fotonya, kirim ke gue baju-bajunya, lalu dipakai oleh Lady Gaga. Wah, itu heboh. Itu satu. Lalu Tex Saverio ini berpartner dengan Tex Saverio itu bukan nama asli ya? Nggak tahu. Nama gaul. Nama gaul. Ya. Nama produk. Enggak, nama dia sih, kita panggilnya dia Tex. Tapi ya kali udah plesetan kan. Lalu dia sekarang koleksinya ke Paris Fashion Week. Desainer yang sekali pitching ke Charles Syndical de la Mode Paris langsung diterima untuk masuk ke fashion parade-nya dari Paris Fashion Week. Ya kebetulan dia dipepet oleh perusahaan garment dengan modal besar, jadinya Tex Saverio-nya berkembang sebagai desainer dan sebagai ini, dan produksinya juga berkembang. Ini juga harus jelaskan bahwa industri fashion sport ini kita ketemu masalahnya karena orang Indonesia desainer itu sangat kreatif, tapi mereka tidak siap bisnis, Pak. Juga beda retail sama nggak bisa. Jadi mereka tuh nggak ada back office. Jadi kalau orang mesen hanya bajunya Pak Aris satu biji itu mereka nggak punya hitungannya. Jadi mereka benar-benar zaman dulu masih ibaratnya fashion show desainer koperan gitu loh, Pak. Pakai koper jual, habis show pulang habis gitu. Tapi mereka tidak bisa terima pesanan. Tidak industrialis. Jadi lebih ke tukang jahit gitu. Jadi sekarang kita berusaha untuk didik mereka untuk lebih siap untuk itu. Nah, ini desainer-desainernya, Yosef trade show-nya, biaya sendiri, bukan dibiayai. Tetapi kami juga membantu mereka untuk ke Tokyo Fashion Week. Kemarin kami ada kerjasama dengan Japan Fashion Week, di mana Japan Fashion Week membawa desainer mereka untuk jalan di Jakarta Fashion Week. Kami bisa mendapat panggung di sana. Cotton Ink, sebuah cerita sukses. Ketika mereka masuk ke kita, bisnisnya berapa? 800 juta. Ya. Ini Chief Community Officer. Lagi mikirin berdasarkan lagi nyari Ya. yang dikirim. Toilet bisa pinjam toilet saya sebetulnya. Ini Cotton Ink dari 800 juta sekarang 8 miliar. Two girls, 25-year-old now. Itu orangnya dua-dua itu, bukan? Enggak, ini modal. Ya. Dian Jeffrey Tan, Albert Yanuar, ini sudah yang memang sudah inilah dengan kami memberikan Mulai udah jarang. training capacity dulu. Ya, ini desain lainnya juga Vinora juga sudah ke Paris, koleksinya sudah dibeli oleh buyer-buyer di Eropa dan Middle East. Toton juga, dia mempergunakan embroidery dari Tasikmalaya dan banyak sekali diorder untuk pasaran Jepang dan Middle East. Milka Jenahara, ini duet anaknya Benyamin S dan anaknya Ida Royani. Tadi berbakat loh, bukan karena anaknya dua orang terkenal. Kita nggak tahu. Anak ceweknya Iya. itu. Lucu-lucunya mereka kok duet lagi gitu. Sebagai label Jenahara namanya. Dan itu kemarin bikin banget Pak di Jepang. Kita bawa baju muslim. Nur Zahra yang itu. Iya. Kalau ini ke Bangkok. Jenahara ke Bangkok Fashion Week.
Nur Zahra yang ke Tokyo Fashion Week yang menjadi cover, menjadi buzz seluruh dunia. Ini Tex Saverio. Ini yang mau dikejar dari Bu Mari Pangestu. Produk kreatif. Iya. Tapi ini memang benar-benar. Cetak juga seperti ini loh. Ini saya rasa ini benar loh Pak. Ibu Mari, saya bilang ke Ibu Mari, masalah dari desainer itu selain fragmented, perlu exposure. Exposure bukan sekedar mentorship, tetapi exposure pendidikan untuk menjadi pemain fashion. Bukan sekedar terima order jahitan. Dan terus, kalau kamu punya blueprintnya, boleh saya mau lihat. Ya, untunglah British Council matchingin kita dengan London College of Fashion dan keluarnya blueprint yang disetujui, dan ini benar-benar mereka ini naik kelas loh Pak, menyenangkan sekali. Batik chic, ini Liana sepatu, ini sepatu, Laskina shoes, Monday Sunday, Nefertiti dan sebagainya. Kebetulan namanya kayak luar negeri semua ya. Iya. Kalau pakai kayak Iya. gitu. Ini dapat banyak sekali training untuk branding juga. Restu angka ini. Baju Islam, baju Muslim. Dan Muslim wear-nya tahun ini ada 2 Pak, ada 2 desainer. Jadi total kita punya 5 desainer Muslim wear untuk program ini selama 3 tahun. Nah lalu kami pun juga yang membedakan mungkin dari Fashion Week yang lain di Indonesia. During Jakarta Fashion Week kami specifically membuat buyers room. Buyers room mengundang buyers lokal, Matahari, Metro, Debenham, multi-label butik dan sebagainya, juga internasional. Nah ini kami dapat pendanaannya dari perdagangan untuk mendatangkan pembeli-pembeli. Karena kalau kenyataannya juga Matahari itu kalau diundang ke BIF itu dibayar semuanya. Booster, hotel, bahkan entertainmentnya juga diiniin. Kami mengundang international designers untuk di Indonesia untuk melihat koleksinya. Dan kami sendiri tidak bisa lah mengundang nama-nama besar seperti itu. Kami dibantu oleh London College of Fashion untuk mereka bisa mengundang nama-nama besar dari buyers world class fashion houses. Terus ya ini promo material. Tugas kita Dan apa? ini sumbangsi dari kerjasama dengan DKI yang paling mengagumkan adalah dengan ini juga Umbul-umbul seluruh Jakarta, sehingga masyarakat Jakarta bangga fashion Indonesia, fashion Jakarta. Umbul-umbul dengan buzz yang memang tadi luar biasa di koran, di social media dan sebagainya, dengan acara yang memang heboh, bisa live media dan sebagainya. Ini benar-benar membuat nama Jakarta Fashion Week harum di antara warganya, tapi juga luar negeri. Sekian Pak. Ini laporan ada waktu, dan memang tahun ini tanggal November 1 ke November 7 kami akan mengadakan Jakarta Fashion Week 2015. Dia udah di akhir tahun itu 2015. Ya, banyak yang kami belajar dari yang sekarang, dan partisipasi dari DKI sangat kami harapkan dengan Dekra Nasda dan desainer dari DKI. Program Indonesia Fashion Forward sudah dimulai dari Januari kemarin, dan bulan Mei kemarin mereka sudah pitching their first collection. Nanti bulan November akan koleksinya. Jadi ini yang kami incubate. Itulah Pak. Jadi Jakarta Fashion Week itu bukan sekedar Fashion Week di 1 minggu, tetapi satu perjalanan untuk mengangkat Indonesian fashion, bangga untuk Indonesia, tapi juga mendunia. Dan juga tahun ini akan ada desainer dari luar negeri yang juga nanti berpartisipasi, yaitu
dari Jepang, dari Korea, dari Inggris, kemudian dari Thailand. Mungkin yang mau masuk satu lagi Meksiko, Belanda. Ibu Swida juga sebelumnya selalu berkomunikasi dengan kami, jadi juga sudah mendapatkan, dan tahun ini sebetulnya setiap tahun kami selalu mengusulkan Pak untuk juga ada dukungan pembiayaan yang sebetulnya juga bisa dipakai tadi kan macam ada sebetulnya atau promotion atau program-program khusus. Nah, diskusi kami terakhir kemarin misalnya sebetulnya DKI memungkinkan untuk bisa mendukung mereka untuk pengiriman luar negeri. Karena ini juga sekaligus promosi. Saya kira itu yang penting. Soal luar negeri itu yang naik kelas tadi. Tapi yang udah disiapin untuk seleksi gitu. Ya. Dan tahun ini mudah-mudahan kita juga bisa Apalagi sih ke Paris, gitu kan, udah puasa ke Paris kan baliknya udah beda tuh. Bagi usaha ikut itu ya. Sebenarnya kalau punya duit, nggak usah ikut yang resmi, kamu bikin sendiri. Di sana kalau punya duit juga jualannya udah beda tuh. Iya. Ya kan kalau orang Major minor ya, ini adalah satu perjalanan yang kami lihat ini designer established, tapi ikut pameran apa namanya? Gue lupa. Pameran Bright Spot Market. Bapak pernah ke Bright Spot Market belum? Seru Pak. Itu Bright Spot itu anak Jakarta. Anak Jakarta bikin event fashion indie yang seru banget. Itu biasanya satu weekend, pasar kaget antara anak-anak muda, stand kecil-kecil. Nah, manajemennya ikut Bright Spot, koleksinya kok bagus sekali, solid. Mereka mengerti labelnya begini, positioningnya begini, marketnya adalah anak muda. Jadi kami undang untuk ikut Indonesia Fashion Forward. Langsung dia take off, berani untuk masuk Paris Fashion Week Trade Show, lalu berani untuk buka toko. Sekarang di Plaza Indonesia, dia adalah fashion label Indonesia yang terlaku di Plaza Indonesia. Karena kan fashion label ini kalau enggak kan luar negeri dulu kan di sana. Nah, dengan kita memang pasarannya berapa bajunya? Harganya antara 300.000 sampai 2 juta. Tapi ada yang mahal juga Pak. Berarti dia masuk juga oke ya berarti. Masuk pasar yang menengah yang oke. Itu udah dari Harvey Nichols itu. Iya, masuk Harvey Nichols. Jadi waktu tahun pertama dia ikut Indonesia Fashion Forward Program, pembayaran Harvey Nichols datang, satu-satunya yang Harvey Nichols ambil adalah Major Minor. Kita pun kaget karena kita tidak berharap, karena biasanya bayar ngeliat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru berani beli karena track record kan mesti dilihat. Kita langsung gitu. Jadi ini memang menarik sekali, dan mungkin bagian capacity building ini cost per student, cost per label itu sekitar 300 juta untuk pembinaan selama 1 tahun. Nah, itu adalah direct cost yang untuk kita bayar ke konsultan-konsultan, termasuk juga kapal terbang dan sebagainya. Tapi selain itu, kami dari Jakarta Fashion Week, karena memang sudah train Indonesian designer ini, mereka dapat panggung. Panggungnya itu dari Jakarta Fashion Week. Nah, itu Ibu Maridah yang ini. Nah, mungkin kalau dari capacity building, Jakarta juga ingin mendefinisikan mari kita membuat capacity building yang untuk desainer untuk Jakarta, wah dari semangat sih kami juga. Kalau ada yang ketemu ya udah beresnya. Tapi yang lebih beres, Bapak harus hadir Pak, karena ini Jakarta Fashion Week, eventnya Jakarta, Bapak bosnya Jakarta, jangan datang. Ini eventnya Bapak ya? Iya. Benar. Jangan loh di wakil-wakil. Kapan itu? 1 November. Bukaannya 1 November. Paling penting Pak, jadi Bapak juga Wakil pada Kadis. Jangan, nggak bisa. Deputi. Nggak bisa Pak. Deputi governor itu wakil gubernur. Nggak bisa Pak. Bapak lupa ya. Apa namanya? Saya lihat hasil. Kan
pilpres. Jadi bokis aja. Ini ngomong kayak anak Trisakti langsung. Kalau gue bokis tuh anak Trisakti. Aku lewat David Simpanan. Aduh, mau dikejar-kejar waktu dulu David Simbar. Urusan apa David Simbar? Aku lewat David Simpanan. Berita aja lu datang tuh. Iya, David Simpanan tuh kayak kakak saya, Pak. Oh, dia senior saya tuh. Terus yayasan semua. Yang perintah ya, urusan apa? Sejak kapan David Simbar urusan Jakarta Fashion? Ya karena dia Ini punya orang adik. IT kok, ini orang IT kok kenapa fashion? David Simbar punya adik yang ngurusin Jakarta Fashion Week dan dia lihat emang penting Pak Ahok ada di sana. Penting Pak, penting. Jadi itu mereka semangat. Yang datang bosnya kota itu. Kita upload di YouTube, udah dukung kok, udah gue dukung. Oh, jangan dong. Sebentar kan, waktu Bapak udah lihat Ke selatan tuh macet di sini. jam 7 Pak. Sebentar kan cuman 30 menit, 40 menit ya. selesai. Kita nggak bertele-tele. Jangan suruh saya jalannya jauh-jauh lagi ya. Iya, Jadi, Itu aku orang-orang. Kok sama aja aku kayak dibuat motor jauh itu. pakai model. Perlu dari jangan sepanjang model. Aduh, stres aku. 2-3 langkah Bapak nyampe. Seperti tempat duduknya ibu tahun lalu. Si bapak duduknya paling depan kan. Gitu. Alasannya apa? Kenapa tahu sini? Kan maksudnya Ragawati kan bisa muter di situ paling dekat. Apa yang mau dilihat orang kayak patung dia nggak boleh kita kok dia dilatih. Dia kan orang kayak gitu kan dilatih nggak boleh kontak eye kan, dia nggak boleh lihat kan kalau dia latih gitu. Ngapain taruh di situ? Emang boleh bisa lihat baju kan? Iya. Si Abi itu kakak kelas, panggilnya satu angkatan di atas. Main datang sih, anak LKP. Banyak. Kebetulan sebetulnya Pak Ari pada saat bersamaan ada janji sama Pak Basir. Saya bilang ya kalau gitu Pak Basirnya kesini aja sekalian. Dia apa nih? Jakarta Kids Festival. Boleh kita. Enggak, kalau lalu saya Ini kita program. Ada Ibras yang mau jelasin sebelah papa persis. Kalau lu enggak, ini. Ada Pak. Lu enggak, Ada. Yang datang 82.000 orang Pak tahun lalu. Ada Pak. tahun lalu Pak Gubernur lagi. Enggak. Jadi waktu itu akhirnya tahun lalu Ibras. Ya ada sini, ya magang itu. Bukan. Waktu itu yang waktu pertama kita masih cari-cari, yang kedua kita udah mulai partneran dengan pusat kebudayaan. Kitnya umur berapa? Lanjut. Ya, jadi tahun lalu itu kita memang ini yang ketiga, dan di Femina Group sama ini acara corporate yang bukan cuma satu brand tapi emang ya Jakarta Kids Festival ini acaranya Jakarta, acaranya komunitas orang tua. Ngebayanginnya gitu, bukan satu ini acaranya brand apa itu bukan. Terus ini awalnya yang kita pikirkan bahwa Jakarta ramah anak, Jakarta cinta anak. Tapi dari obrolan dengan Pak Jokowi juga tahun lalu, juga dengan Pak Ahok, dengan kita segala, dibilangnya Jakarta belum siap sebenarnya untuk dibilang ramah anak. Cuma kita pikir, masa kita nunggu-nunggu doang sampai siap sih? Sebetulnya yang akan take kewajiban itu adalah parents juga, orang tua juga. Nah, kita pengen angkat tentang hak-hak itu apa aja. Tadi kan ada nutrisi, dia berekspresi, dan segala macam. Tapi dengan cara melibatkannya dalam suatu rangkaian aktivitas yang fun juga buat si anak, enjoy juga untuk keluarga, tapi inspiring. Tahun lalu, ini highlightnya, kita udah mulai audiensnya sudah jauh bertambah dari yang tahun pertama, activities yang bertambah. Lalu kita pelan-pelan itu ngobrol sama Pak Ari pengen deh kita ini jadinya acara kota gitu, jadi bukan cuma di satu tempat tapi di mana-mana. Nah, tahun lalu kita sudah mulai ada di GKJ, Gedung Kesenian, karena bawa anak TK
bawa anak SD ke GKJ kan Serem. takut dijewer maksudnya. Karena mereka memang harus belajar. Kan nggak boleh Mereka harus kan. expose dengan performing yang benar-benar serius. Jadi Iya. kalau ibaratnya kalau kitsannya itu dibikin, ini benar-benar masuk ke dunia serius. Jadi mereka belajar untuk bagaimana performing art yang sebenarnya. Dan pada saat di GKJ itu ternyata si anak-anak tuh nggak takut, malah dia begitu, karena kan audiensnya gelap Pak. Jadi dia benar-benar thrillnya bahwa aku boleh berekspresi sebebasnya. Itu ada video-videonya juga, nanti kita bisa share sebenarnya. Lalu Japan Foundation dan Pusat Kebudayaan India, ini yang kita pikirin bahwa mereka nonton film, mereka belajar tentang makanan India, sebenarnya ini bisa di mana-mana. Nggak rangkaian aktivitas dengan satu payung yang kita pengen sampaikan. Jadi ke Japan Foundation itu kita komunitas. minta ekspor dia masuk library Pak. Karena orang sana kan lahir dengan Google. Mereka tuh nggak Iya. kebayang bahwa library itu besar dan bisa macam-macam. Jadi tahun ini bagaimana kita push itu Pengen mereka dia untuk ikut belajar kayak- terekspos dengan hal yang sebenarnya. Di Pusat Kebudayaan kita belajar yoga ya. Iya, ada yoganya, ada makanan Indianya, India dan ada film teh. India. Jadi dia tahu bahwa orang India juga punya teh, tapi tehnya beda kayak gitu. Lalu ada film juga, film anak tentunya. Lisa bisa lanjut? Oke. Tahun lalu kita coba partners mulai nih bahwa kita pengen yang gerakin ini bukan cuma Femina Group, tapi semua stakeholdernya termasuk anak. Jadi sekolah yang kita libatkan itu ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, ada sekolah al-alan, maksudnya ya, sekolah dengan basic agama, ada sekolah Katolik gitu segala macam, dari kelompok bermain sampai SD. Lalu kita dapat dukungan dari Wakapolri waktu itu, tapi terus ngobrol-ngobrol dituruninnya TMC. Biasanya anak-anak lebih seru ke TMC-nya. KPK waktu itu turun ikut mendongeng. Lalu ada tokoh-tokoh juga, ada Yeni Wahid Jadi Yeni Wahid itu bergabung dengan suster dari Belarminus. di satu Sekali panggung. tentang satu panggung mereka bercerita tentang perbedaan. Jadi mereka semuanya pakai kerudung, Nah. tapi satu suster Belarminus, satu Yeni Wahid. Terus terang waktu itu tahun lalu kita minta Pak Ahok atau Pak Jokowi yang mendongeng. Karena kita pengennya ini bukan masalah bisa dongeng atau enggak, tapi pada saat kita menyampaikan sesuatu ke anak dengan satu pesan cerita, yang nyampein itu siapa? Bukan cuma jago dongeng, tapi pantas nggak mencontohkan itu ke anak? Itu sebabnya pada saat dongengnya tentang kejujuran, Kita aja masak. nah itu cuma waktu itu Kancil mencuri ke timur. Saya buatkan deh ceritanya. ini yang Ibu ini dibikinnya kan buat pas. cerita, jadi akan dibuatkan ceritanya. Pak. Nah, lalu kita kerjasama juga dengan anak-anak dari sekolah negeri deh Pak, mereka semua dengar. Jadi pada saat ngomongin perbedaan, pluralisme gitu-gitu, itu Yeni Wahid sama Suster Berta waktu itu dari Belarminus, dua-duanya pakai kerudung, itu dua-duanya di satu panggung bercerita tentang satu cerita yang sama. Karena buat kita nggak harus jago dongeng, tapi itu siapa yang menginspirasi anak dan orang tua. Seperti itu, embassy kita sudah mulai, media partner, lalu industrinya juga. Iya. Industrinya juga kita udah nggak cuma mikir bahwa mentang-mentang anak, oh ini pasti harus susu, harus jelly, harus apa, enggak, tapi lebih semua yang punya visi sama kita untuk menjadikan kota ini ramah anak dan Di luar negeri itu ada Paris Kids Festival, ada nggak? Nggak ada. ada Houston Ya, punya, Houston punya. UK punya Lollipop. Tapi mereka di sana lebih taman bermain dan bazar. Terus kita nggak mau stop di situ karena karena kita mau anak Jualan explore dulu. kan, terekspos ke banyak hal yang kita mau. Ini salah satu foto yang dari Pesta Gerak dan Lagu di di GKJ. Waktu itu kita memang agak kasih tanda tanya, kok banyak banget peraturannya, kita bilang anak nggak boleh pakai make up. Karena maksudnya kadang-kadang ya tampil sebagai anak-anak, terus mereka juga jadinya temanya itu bukan lagi apa, Anak tapi temanya dewasa, itu kan? perbedaan anak berbudaya. Jadi, Dan mereka itu jadi tidak ada pemenangnya Bapak, semuanya menang Semuanya. dan semua pemenang itu kita kasih workshop. jadi hadiahnya bukan piala atau uang atau apa. Ini storytelling yang tadi saya ceritakan. Kalian terus 2014. Jadi kegiatannya itu akan mulai 9 September sampai selanjutnya Bapak. Di puncaknya memang di kota Casablanca dengan acara yang seperti itu, di mana kita minta semua anak-anak dengan ekskulnya untuk perform. Jadi mulai ada taekwondo, ada biola, bahkan misalnya main futsal dengan champion. Tapi sebelumnya itu juga banyak eksplorasi dengan hal-hal. Misalnya kita pengen bawa anak-anak itu benar-benar ke kapal perang KRI. Jadi setiap weekend mereka tuh mempunyai experience yang berbeda-beda.
Nah, salah satunya juga, Pesertanya gimana jadi pesertanya? jadi mereka Daftar, kan? mendaftar. Daftar, kan? Biasanya misalnya saya minta ke Madam Ambassador India untuk bikin British India High Tea misalnya, untuk belajar untuk bagaimana mereka tahu sopan santun. Tapi juga mereka ada tempat-tempat misalnya ke Ancol kita minta mereka rame-rame bersihin kolam lumba-lumba. Jadi benar-benar ada yang fisik, ada segala macam, tapi juga ada Satu anak bayar berapa gitu? sebetulnya kita tidak mau tarik bayarannya, kita hanya mau ekspor aja. Jadi kita maunya mereka gratis. Dengan harapan kita dapat sponsor. Iya, dan kita menseleksi mereka. Terus yang masuk itu gimana? Yang masuknya berapa? Jadi mereka per satu kelas cuma 20 orang, satu batch. Jadi misalnya satu kelas cuma 3 batch aja. Biasanya kita ngundang sekolah-sekolah Untuk kirim orang untuk gitu. kirim orang, jadi mereka terekspos. Nah, salah satunya yang kita minta tolong Pak Ahok adalah kita pengen mereka terinspire dengan profesi. Saya pengen banget misalnya mereka bisa tahu sebenarnya gubernur tuh kerjanya apa sih? Apa? Ya suruh ke sini. Ya, exactly. Jadi kita mau bawa ke sini untuk ngomong Pak Ahok, ngapain aja sih? Itu sih Gimana? nggak masalah. Atau mereka bisa Jadi ngapain saya sama rasain gubernur duduk-duduk di kursi saya. sama. Iya. Ya, boleh. Jadi mereka mau seperti itu. Mending itu daripada ngedong. Itu banyak kok anak-anak TK, playgroup, SD ke sini, SMP, sampai SMA. Mereka Jadi duduk di kelas. Oh, diam aja Ini gitu. anak-anak jadi magang Bapak. ini, universitas itu satu ruangan, saya nggak ada ruangan di sini. Ini anak-anak magang ini ikut saya itu satu ruangan. Saya rapat, dia ikut, ruangan kerja ikut. Iya. Jadi tahun ini juga Seperti misalnya itu. Dia cepat ikutnya. kita juga mau minta tolong ke DKI untuk karena kita mau pakai musim wayang Pak. Kita mau bikin karena Star Wars mau masuk, mereka harus bikin wayang Star Wars tapi di musim wayang. Jadi mereka mesti cerita. Lalu kemudian tetap DKJ kita minta mereka untuk perform di sana. Kurang lebih itu, Mas? Iya, makanya jadi contohnya kita ngasih lihat bahwa kita pakai venue-nya itu ya memang venue Jakarta. Ini kota kita, kotanya mereka. Kecuali kalau misalnya Bapak ada lagi yang mau kita bisa pakai, saya sih Taman pengen bawa kota. anak museum ya Pak. Karena anak itu terbiasa ke bawa museum. Iya. Yang harus museum. Malah Museum kita tekstil pikir- juga menarik. Maka kita pikir apakah Atau mungkin mungkin ke Pak Monas Ahok sama bisa Bapak. menjadi tour guide untuk bawa ke Monas. Bagus lah. Mau nggak? Ke Monas sama Siapa yang mau anak-anak. ambil ke Monas? Ke Monas. Sama Bapak. Bapak jadi tour guide? Daripada ke ruangan, daripada di ruangannya. Monas. Monas pusing. Iya, Tahu sih. Naik ke atasnya, naik ke atas, nanti di atas. Nggak usah sampai atas nggak apa-apa. Yang itu Yang terus ke atas, level dari orang level. Iya, yang level-level. Saya jangan-jangan anak Jakarta nggak pernah ke Monas Pak. Saya aja baru jadi ini baru Monas. Makanya sama itu saya ada. Kita ikut, kita tunggu. Saya nggak pernah ke Monas. Saya kan bermasalah. Kantor wali kota aja saya belum bisa lihat semua. Selatan belum, Barat udah. utara belum, barat yang udah. Itu tambah satu venue tuh balai kota. Iya. Balai kota. Lebih gampang. Iya. Saya pengen bawa ke balai kota ini jadi bisa ketemu. Bapak bisa jelasin. Bisa duduk di Mulai dari depan. foto di mana. Iya. Balai Agung. Jadi ada gubernur, ada desainer, terus ada kerja apa lagi. Cuma mereka tadi hanya menjadi pilot dan dokter Pak. Mereka juga terbuka untuk bahwa ternyata ada jenis profesi lain yang mereka bisa Biar kita ceritakan. racunin lah supaya jadi politisi gitu kan. Iya. Yang tata kota dong Pak. Kita kering tata kota kan. Tata kotanya kalau bisa Bapak ajak, nanti ada session. Sudah tata kota nggak, kalau tata kota itu mesti bawa dia Kapten Muiz. Dia bisa lihat seluruh market desain Jakarta. Ya, Dia kan kalau bisa belum mau bisa. banget. Dia bisa lihat Jakarta seluruh sampai desain nanti pesisir semua tahu kan. Itu udah dulu kita standar. Bisa nanti saya telepon. Termasuk mereka bisa datang ke ITS kita, Intelligent Transportation System. Dia bisa lihat semua CCTV. Oh itu mau Ya Pak. polisi-polisi semua itu dari kami. Layar-layar Dia itu. belum. Mau Pak itu. Jadi kita bawa. Jadi dia bisa tahu lampu hijau mau dihijauin mau dimerah di situ. Nah, itu mau. Kalau kita pulang itu kenapa hijau terus bisa dihijauin terus Ya, supaya traffic lancar. management. Kita mau. Mau penyanyi sampai udah bosen, udah nggak mau lagi. Oke. Masih ada berapa ini? Kedua. Oh, selamat. Pak Ahok ingat nggak waktu di Amus makan sama Pak Andri Panigoro Ah, iya, ada iya. makan bareng Dia gitu. cerita ikannya. Ini artikel formnya ayah saya di Pulau Seribu. Iya, Ini iya. untuk semuanya. Oh. Ini partner ayah saya, dua kakek ayah saya dan Ala Michelle. 20 tahun lebih research on this. Dan apa itu?